Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Westi Septia Atrabu yang akan mempresentasikan makalah pendamping Seminar Nasional Bahasa Sastra dan Pembelajaran atau SNBSP yang berjudul Perubahan Bahasa dan Budaya Minang di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang pada Era Globalisasi, yang dibina oleh Profesor Dr. Haris Effendi Tahar MPD dan Dr. Treshalina MPD. Pada bagian makalah ini ada beberapa bagian yang akan dibahas. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang terakhir, penutup. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian pertama, yaitu abstrak, di mana abstrak dalam penelitian ini membahas tentang perubahan bahasa dan budaya Minang di Kota Padang di Kecamatan Lubuk Kilangan. Penelitian ini dilakukan menerapkan metode kualitatif, di mana temuan dianalisis secara deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa setiap orang yang tinggal di Kecamatan Lubuk Kilangan mengalami perubahan bahasa dari penggunaan bahasa Minang sebagai bahasa lokalnya bahasa ke bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, menunjukkan bahwa perubahan bahasa seakan menjadi ancaman bagi bahasa Minang di Kecamatan Lubuk Kilangan. Perubahan bahasa Minang meliputi aspek kebahasaan, yaitu fonologi dan morfologi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan bahasa adalah faktor lingkungan dan sekolah. Bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, melainkan juga menentukan cara dan jalan pikiran manusia, sehingga mempengaruhi tingkah lakunya. Perbedaan budaya dan jalan pikiran manusia bersumber pada perbedaan bahasa, karena bahasa dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka, ketika suatu bahasa mengalami perubahan hal serupa juga terjadi pada budaya Minang di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan. Sebagian masyarakat berubah dalam pemakaian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian kedua, yaitu pendahuluan. Ada pengertian bahasa. Chair tahun 2007 menjelaskan bahwa setiap bahasa dapat mengubah cara berpikir dan bertindak manusia. Apa yang dilakukan manusia selalu dipengaruhi oleh sifat-sifat bahasanya. Jika dilihat secara garis besar, bahasa dan budaya merupakan dua hal sisi berbeda, tetapi hubungan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena bahasa merupakan cerminan budaya dan identitas diri penuturnya. Hal ini berarti bahasa dapat mempengaruhi budaya masyarakat atau sebaliknya, sehingga bahasa dapat menentukan kemajuan dan mematikan budaya bangsa. Selanjutnya, pengertian bahasa juga diungkapkan oleh Samsuri pada tahun 1991, yang dimana manusia dapat memperhatikan kehidupannya, sehingga suatu kebudayaan akan muncul dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dapat dikerjakan tanpa memakai alat, yaitu bahasa, sehingga dapat disebutkan bahwa bahasa adalah dasar dari kebudayaan. Namun, bahasa itu sendiri adalah sebagian dari kebudayaan tersebut. Jadi bahasa tidak saja merupakan dasar kebudayaan, tetapi juga bagiannya. Selanjutnya, perubahan bahasa. Menurut Chair dan Agustina, pada tahun 2004 mengemukakan bahwa perubahan bahasa dapat diartikan sebagai adanya perubahan suatu kaidah, seperti kaidah yang telah diperbaiki, kaidahnya yang sudah lama menghilang, dan datangnya kaidah yang baru. Semua itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Menurut Puejo Sedarmo, pada tahun 2006, proses perubahan bahasa itu bermacam-macam.
paling tidak ada dua macam proses perubahan bahasa, yakni pertama, perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatikalnya. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Kedua, perubahan eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh datangnya pengaruh dari bahasa lain. Perubahan ini bisa dengan proses yang relatif cepat, dan perubahan ini biasanya dimulai dari kekayaan leksikonnya. Semakin intensif kontak bahasa yang terjadi, semakin ekstensiflah perubahan yang terjadi. Perubahan secara eksternal tidak hanya terbatas pada kekayaan leksikonnya, tetapi bisa menjalar ke unsur bahasa yang lainnya. Apel dan Mushkin pada tahun 1987 mengemukakan arah perubahan bahasa dapat dibedakan atas dua, yaitu perubahan ke arah mayoritas atau bergengsi ke arah bahasa kelompok kuat yang dominan. Sedangkan menurut Holmes pada tahun 1992, bahasa yang dominan adalah bahasa yang biasanya dikaitkan dengan status, prestise, dan kesuksesan sosial, serta digunakan oleh komunitas yang luas untuk pembicaraan resmi dan seremoni. Bahasa dominan juga bahasa orang muda, terutama bintang-bintang populer, bintang film, dan model. Lanjut ke budayaan. Kebudayaan menurut Guenther Janigrat pada tahun 1985 adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Kebudayaan memiliki pengertian sebagai segala tingkah laku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh melalui proses belajar. Namun, seringkali kebudayaan hanya bermakna atau berkaitan dengan bidang seni. Sebaiknya segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya bisa dikategorikan sebagai kebudayaan, seperti cara makan, sopan santun, upacara perkawinan, hingga cara memilih pimpinan pun merupakan bentuk kebudayaan manusia. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami beberapa unsur kebudayaan manusia. Menurut Guenther Janigrat, bahwa unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Bahasa Minangkabau. Ayub DKK pada tahun 1993 menjelaskan bahwa bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa daerah yang dituturkan oleh suku bangsa Minangkabau yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bahasa ini memiliki fungsi sebagai media untuk menghubungkan keluarga dengan masyarakat Minangkabau melalui komunikasi lisan dan komunikasi antar etnis. Bahwa etnik Minangkabau atau Minang yang merupakan etnik mayoritas berdomisili merata di seluruh kota Padang. Etnik Minang yang dimaksud pada penelitian ini adalah masyarakat yang berasal dari suku Minangkabau dan berdomisili di kota Padang, Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Lubuk Kilangan. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat yakni Kota Padang. Setiap orang Minang bisa mengaku sebagai orang Padang, tetapi tidak setiap orang Padang bisa mengaku orang Minang. Selanjutnya, poin ketiga, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan terhadap fakta dan fenomena empiris yang disaksikan peneliti apa adanya. Oleh karena itu, semua fenomena yang nampak dirinci dengan mempertimbangkan benar atau salahnya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan refleksi terhadap data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan dua cara, yaitu mengamati dan menuliskan perubahan kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Pertukaran dan penyerapan budaya ke Indonesia mempengaruhi eksentesi budaya asli di Indonesia. Di Kota Padang, kota dengan mobilitas yang tinggi menyebabkan terjadinya percampuran bahasa dan budaya Minang, sehingga masyarakat mencampur-campurkan budaya yang ada.
Kota Padang adalah sebagai kota pelajar yang sangat memperdulikan dan menjunjung tinggi kualitas pendidikan yang dapat menjadi penunjang tenaga kerja berpotensi yang berkualitas. Hal tersebut menyebabkan banyak pelajar dari berbagai penjuru wilayah menetap di Kota Padang. Bahasa Minang mereka peroleh sebagai bahasa ibu karena lingkungan keluarga mereka menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar. Sementara bahasa Indonesia mereka peroleh selama mereka belajar di sekolah dan didukung dengan lingkungan yang mulai banyak pendatang dari luar Kecamatan Lubuk Kilangan, sehingga penguasaan bahasa Indonesia mereka cukup baik untuk digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa Minang bagi masyarakat etnis Minangkabau merupakan salah satu penanda atau ciri khas dari masyarakat Minangkabau yang menanda diri mereka dengan suku lain. Bahasa Minang juga digunakan masyarakat Minangkabau sebagai media untuk perekat antar sesama mereka dimanapun mereka berada, baik itu masyarakat etnis Minangkabau yang berada di Sumatera Barat sendiri maupun etnis Minangkabau yang pergi merantau. Bahasa Minang mereka peroleh sebagai bahasa ibu karena lingkungan keluarga mereka menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar. Sementara bahasa Indonesia mereka peroleh selama mereka belajar di sekolah dan didukung dengan lingkungan yang mulai banyak pendatang dari luar Kecamatan Lubuk Kilangan, sehingga penguasaan bahasa Indonesia mereka cukup baik untuk digunakan sebagai alat komunikasi. Warga yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi memiliki kesadaran yang tinggi untuk melestarikan bahasa dan budaya yang mereka miliki. Warga memiliki latar belakang pendidikan menengah secara tidak langsung juga turut serta melestarikan dan menjaga bahasa Minang karena mereka memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Minang dalam kehidupan sehari-harinya. Seiring dengan perkembangan zaman, pada bahasa Minang pun mengalami perubahan tersebut. Perubahan fonologi, contohnya perubahan fonologi bahasa Minang. Perubahan vokal bahasa Minangkabau dengan bahasa Minangkabau umum ditemukan kata yang diujikan, yaitu perbedaan vokal A, U pada kata masaji dengan bahasa Minangkabau di Lubuk Kilangan, sedangkan masjid dalam bahasa Minangkabau umum. Selanjutnya perubahan morfologi, contohnya terdapat pada kata-kata berikut ini. Yang pertama, dikirai-kirai yang artinya dikibas-kibas. Yang kedua, mande-mande yang biasanya ibu-ibu. Karena bahasa dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka ketika suatu bahasa mengalami perubahan hal serupa yang terjadi pada budayanya, budaya Minang di Padang telah berubah dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa perubahan budaya yang terjadi. Bahasa Minang merupakan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Minang juga menjunjung tinggi nilai dalam bertutur. Saat ini masih banyak dari generasi muda yang tidak lagi menjunjung tinggi bahasa Minang oleh masyarakat Padang. Masyarakat Padang generasi muda khususnya sulit membedakan mana bahasa yang kasar dan halus saat berbicara. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu penutup. Penelitian ini menganalisis perubahan bahasa dan budaya yang terjadi di Lubuk Kilangan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Sebagian masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan terutama mengalami perubahan bahasa. Dari hanya menguasai dan menggunakan bahasa Minang dan menguasai tidak hanya bahasa melainkan juga bahasa Indonesia. Meskipun masyarakat telah mengalami perubahan bahasa, bahasa Indonesia belum masuk dalam kategori mengancam keberadaan bahasa Minang di Kecamatan Lubuk Kilangan. Hal ini karena masyarakat masih menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa pengantar. Demikianlah hasil presentasi makalah saya. Mohon maaf apabila dapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.